Dan bisa kita juga sudah terhubung dengan aktivis ICW, Bang Emerson Junto. Selamat sore, Bang Emerson. Selamat sore, Mas. Halo, selamat sore, Bang Emerson. Sore ya. Ya, bagaimana komentarnya terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo? Apakah pernyataan ini yang ditunggu-tunggu oleh publik, Bang Emerson? Ya, kita harus komentar bahwa keputusan Presiden melegakan tapi tidak menggembirakan juga, gitu ya. Tidak cukup menggembirakan. Melegakan apa? Karena Jokowi mau mendengar aspirasi publik, desakan publik agar tidak memaksakan diri memilih Budi Gunawan yang saat ini tersangkut dalam kasus korupsi, gitu. Kemudian dari perspektif kita juga ini belum menggembirakan karena dari pidato Presiden yang tadi disampaikan ini tidak menyinggung soal bagaimana menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan maupun pegawai KPK. Nah, di sinilah sebenarnya yang mau kita ingatkan juga ke Jokowi bahwa di luar pentingnya mengganti Kapolri adalah juga soal penyelamatan KPK nih. Saat ini proses kriminalisasi kan masih berjalan. Dan tanpa ada ketegasan, saya pikir kriminalisasi ini masih akan mungkin terus berlangsung nih. Tidak cukup hanya untuk menunjuk 3 pimpinan baru, tidak cukup untuk Anda, Bang Emerson? Iya, menunjuk 3 pimpinan baru kan juga menjadi pertanyaan berikut adalah apakah itu juga akan menghentikan proses kriminalisasi buat pimpinan KPK dan kemudian bagaimana tindak lanjut dari proses hukum terhadap dugaan korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan. Nah, ini yang sampai saat ini masih belum kita belum bisa prediksikan arahnya kemana. Jadi sepanjang belum ada ketegasan itu menjadi masih jadi tanda tanya. Di sisi yang lain kita sendiri masih agak ragu apakah misalnya parlemen mau menerima usulan atau penggantian ini gitu dari Komjen Budi Gunawan ke Badrodin Haiti untuk dilakukan mekanisme fit and proper test lagi di DPR. Baik. Bang Emerson, kalau Anda cermati mengenai Badrodin Haiti juga salah satu anggota Polri yang diduga memiliki rekening gendut. Namun kemudian ditunjuk Presiden sebagai calon Kapolri baru. Menurut Anda bagaimana? Ya, paling tidak begini. Apakah harus dicek kembali Pak Badrodin Haiti kasus rekening gendutnya itu juga sampai ke KPK gitu ya. Nah, karena semua itu kan informasi sejumlah perwira punya rekening gendut jenderal polisi itu kan harus dilakukan proses penyelidikan ulang gitu atau penyelidikan kembali di tingkat kepolisian dianggap selesai walaupun itu juga jadi pertanyaan kita, betulkah proses penyelidikannya fair atau hanya dibuat-buat misalnya seperti itu. Baik, tapi bagaimana kalau Anda menilai kinerja dari Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ini selama beberapa minggu ini? Apakah terlihat potensi untuk bisa meredakan tensi antara KPK dan Polri? Ya paling tidak kalau dia dikasih mandat oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalannya, saya pikir dia bisa saja. Tapi pertanyaan apakah Badrodin Haiti mau atau tidak menjalankan perintah Presiden itu? Baik, lalu kalau menurut Anda ini bagaimana upaya yang harusnya dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kalau Anda bilang ini belum bisa mengembirakan begitu untuk mengurangi kriminalisasi. Ya, paling tidak jabatan Presiden dia bisa perintahkan Kapolri, PLT Kapolri lah paling tidak, atau Wakapolri untuk mengevaluasi proses kriminalisasi atau penyidikan terhadap 2 pimpinan yang ada, KPK yang ada, Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Jadi dibentuk tim yang objektif melihat itu. Jadi kalau dianggap tidak wajar, dia bisa hentikan itu tuh. Nah, ini yang harusnya kita butuhkan buat penyelamatan KPK. Baik, Bang Emerson, lalu kemudian kita tahu bahwa ada 2 pimpinan KPK lainnya saat ini yang juga sudah dilaporkan Mabes Polri dan juga 21 penyidik KPK. Menurut Anda seberapa besar kemudian pelemahan KPK ini akan berlanjut mengingat ada 3 pimpinan baru KPK saat ini? Nah, makanya sepanjang Jokowi tidak mengambil tindakan warning atau tindakan sikap yang tegas soal penyelamatan ini, ya proses itu pastinya akan berjalan tuh.
Budi Waseso atau misalnya Barreskrim tidak akan berhenti melanjutkan proses-proses itu. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan KPK terkait dengan hal tersebut, Pak Emerson? Ya, paling tidak saya masih harus koordinasi dengan teman-teman di KPK. Apa sikap mereka terhadap penunjukan ini? Di sisi yang lain kan ada asumsi bahwa pembentukan PLT ini kan sebenarnya legalisasi terhadap proses kriminal. Pada awalnya ICW sendiri mendorong bahwa yang kita butuhkan saat ini bukan Perpu PLT, tapi adalah bagaimana Presiden mencegah terjadinya kriminalisasi ini itu berlanjut terus. Baik, kalau menurut Anda sendiri lalu kemudian proses pemberantasan korupsi di Polri sendiri bagaimana hingga sampai saat ini, Bang Emerson? Apabila nanti Badrodin Haiti betul secara definitif menjadi Kapolri baru? Ya kalau diskusi awal dengan Pak Badrodin sebelumnya gitu, sebelum kasus cicak buaya ini muncul, ya ada semangat sebenarnya untuk melakukan proses reformasi birokrasi di kepolisian. Nah, semoga saja bahwa Pak Badrodin tidak lupa itu, bahwa agenda pemberantasan korupsi kan harusnya menjadi bagian dari program-program Polri sendiri gitu ya. Polri yang bersih pastinya akan dicintai oleh publik. Nah, cuman kita sendiri belum tahu ya apakah ketika Pak Badrodin Haiti nantinya akan jadi sebagai Kapolri itu bisa pertama meredakan ketegangan antara KPK dengan kepolisian. Tapi kalau kita cermati, bukankah Pak Badrodin Haiti ini juga memiliki rekening gedut? Apakah kemudian bisa memberikan jaminan begitu proses pemberantasan korupsi di Polri bisa berlangsung dengan baik? Yang informasi yang kita dapat untuk Pak Badrodin kasusnya belum tidak ada di KPK gitu. Jadi dari sekian banyak laporan memang sejauh ini yang masuk ke proses penyelidikan baru Pak Budi Gunawan. Badrodin Haiti tidak, artinya KPK tidak punya halangan gitu ya, karena Badrodin Haiti tidak dalam status sebagai tersangka gitu. Jadi komunikasi saya pikir masih sangat mungkin dilakukan. Oke, lalu kemudian menurut Anda selanjutnya yang perlu dilakukan Presiden setelah ini apa, Bang Emerson? Yang dilakukan Presiden menurut saya segera buat kepres ya. Saya belum tahu kepresnya itu sudah dibuat atau baru dipinyakan lisan. Kemudian yang kedua ya untuk segera mengirimkan nama baru Kapolri itu ke DPR agar proses menjadi selesai. Di sisi yang lain kan tekanan teman-teman di masyarakat sipil, ya kalau perlu sepaket misalnya berhentikan Pak Budi Waseso sebagai Kabar Reskrim. Oke, baik. Terima kasih Bang Emerson Yuto telah menyampaikan pendapat Anda kepada kami.